Teman-teman semua ada bisa menjelaskan apa sih latar belakang pendidikan ahli dalam terkait dengan masalah tanah ini. Teman-teman semua ada bisa menjelaskan apa sih latar belakang pendidikan ahli dalam terkait dengan masalah tanah ini. Saya S1 ilmu tanah, perguruan kesuburan tanah, kimia dan masalah. S2 saya mengambil ilmu pertanian tropika dan subtropika di Jerman. S3 saya mengambil ilmu tanah dan lingkungan di Jerman. Saat ini saudara mengajar di IPB. Saat ini saya mengajar di IPB di Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Alam. Apakah selama ini sampai saat ini saudara juga pernah mengeluarkan sertifikasi terkait dengan ilmu tanah ini? Sering. Apakah mengambil sampel bulan Maret tahun ini? Apakah dengan adanya rentang waktu yang cukup panjang, kurang lebih 9 bulan ya, hasil dari sampel yang diambil itu masih validitasnya masih dapat dipertanggungjawabkan? Masih karena kalau tanah itu memang rusak maka ada parameter-parameter yang bersifat perubahannya bersifat permanen. Tetapi kalau parameter-parameter yang tidak bersifat permanen itu tidak bisa dikatakan sebagai indikator suatu kerusakan, maka itu memang akan berubah-ubah sesuai dengan musim dan juga kejadian-kejadian misalnya hujan ataupun berharian tidak hujan, itu bisa terjadi perubahan-perubahan. Tapi kalau kita mau melihat lahan rusak, maka kita harus melihat parameter yang tidak mudah berubah dalam jangka lama, sehingga itu bisa dikatakan menjadi, kalau itu berubah itu bisa dikatakan menjadi rusak. Terkait dengan persidangan hari ini, Bapak, apakah Bapak memahami bahwa kita akan membahas mengenai kebakaran yang terjadi tahun lalu di daerah Riau ini? Ya. Apakah Bapak pernah melakukan pengambilan sampel ke lapangan? Ya, karena kan seperti yang dulu bapak-bapak datang ke saya meminta saya sebagai ahli, maka saya bilang saya tidak bisa jadi ahli kalau tidak melihat ke lapangan dan melakukan analisis, karena saya tidak mau hanya ngomong tanpa fakta. Maka kemudian kita pergi bersama itu ke lapangan. Nah, waktu itu tanggal berapa Pak ke lapangan? Akhir Maret 2026. Dengan rusak, maka ada parameter-parameter yang bersifat perubahannya bersifat permanen. Tetapi kalau parameter-parameter yang tidak bersifat permanen itu tidak bisa dikatakan sebagai indikator suatu kerusakan, maka itu memang akan berubah-ubah sesuai dengan musim dan juga kejadian-kejadian misalnya hujan ataupun berharian tidak hujan, itu bisa terjadi perubahan-perubahan. Tapi kalau kita mau melihat lahan rusak, maka kita harus melihat parameter yang tidak mudah berubah dalam jangka lama, sehingga itu bisa dikatakan menjadi, kalau itu berubah itu bisa dikatakan menjadi rusak. Nah, yang tidak mudah berubah itu apa? Tidak berubah itu, nah tergantung jenis tanahnya. Ya, kalau misalnya itu tanah mineral itu tekstur itu tidak mudah berubah, sifat yang tidak mudah berubah. Kemudian kalau di tanah gambut yang tidak mudah berubahnya ya kadar karbon organik gambut itu sendiri. Karbon organik apakah yang dimaksud adalah organik? Ya. Saya pernah ada yang bilang kalau di sampel itu kan deduksi Pak. Ya. Nggak bisa masuk pesawat Pak kalau mau membawa lab. Saya itu bawa sampel itu udah selalu dari waktu dulu zaman saya pertama kali lulus ikut kerjaan namanya survei tanah itu bawa sampel bisa pesawat, bahkan terakhir juga waktu sama Anda juga saya bawa sampel bisa. Dan itu tidak bisa digantikan ya dengan bahan lain. Ya asal dari jelas bahannya seperti stainless steel mempunyai area rasio 0,1 bisa. Nah, kalau itu sebagaimana yang dipersyaratkan oleh juga Pak? Ya, kan di dalam PP Nota juga waktu ngambil sampel itu harus pakai sampel
dikatakan bahwa pH tanah meningkat dan peningkatan itu sebesar 2,80. Jadi kalau saya lihat dari tabel, yang dibandingkan adalah ADI 1, ADI 1 dengan ADI 4, ADI 1 sebagai kontrol menurut ahli yang lalu. Ya, jadi saya berikan, kalau menurut keterangan ahli yang lalu, yang dibandingkan adalah ADI 1 itu sebagai kontrol dengan ADI 4 itu terjadi peningkatan sebesar 2,80 poin. Nah, pertanyaan saya, bagaimana peningkatan pH dapat terjadi? Apa yang menyebabkan pH itu dapat meningkat? Tapi kalau tadi kita lihat tabel kan lihat sama-sama. Dari AD1 itu kan gambut, AD4 itu tadi tanah mineral atau tanah gambut ya, karena hasil C adalah tanah mineral dan pH-nya itu pH tanah mineral, hasil sifat fisik gambut. Jadi sulit kan kalau mau membandingkan itu. Seharusnya kita lihat juga ya hal-hal yang lain. Tapi yang patut disoroti tadi yang namanya gudangnya itu kan besar-besar. Nah, kalau gudangnya besar-besar itu untuk merubah pH sampai tadi setinggi 2 sekian itu tidak mungkin. Hanya dengan misalnya membakar 10 cm tidak mungkin. Kalau mau meningkatkan pH sampai 2,8, kalau hanya mengandalkan tanah gambut saja, maka itu yang dibakar harus 1,5 meter. 1,5 meter gambut. Kalau 2,80. Kalau 2,8. Kalau misalkan dengan tadi gudang yang setinggi 90-an. Oke. Jadi secara metodologi ini, kalau kita mau memodifikasi suatu hasil penelitian orang, maka itu harus dilakukan uji korelasi dulu. Perubahan kita bisa nggak dipakai? Kenapa? Situasinya berbeda. Yang Sager dan Knudsen lakukan itu adalah di negara 4 musim. Kita negara tropis, itu sifat-sifat kayunya aja beda. Sehingga kalau terbakar, ya hasilnya akan beda. Jadi harus diuji korelasi dan kalibrasi dulu supaya bisa dipakai. Dan itu harus dipublikasikan juga sehingga diakui oleh dunia internasional ilmiah bahwa yang dilakukan itu benar. Kalau kita hitung 20 kali 25 kali 1,5 didapatlah 150. Saya bisa mengerti di situ. Tapi pertanyaan saya, perhitungan 650, patokan 650 bahwa reservoir yang dibuat harus bisa menampung 650 meter kubik. Itu dari mana? Bisa saudara ahli jelaskan? Kebetulan itu para mahasiswa saya kan juga jadi ahli LH. Itu saya yang pertama kali. Kalau tidak percaya boleh tanya orang LH saja. Itu menghitungnya berdasarkan berapa tebal yang terbakar, kemudian dikalikan dengan hasil analisis fisika lab di situ yang menentukan berapa volume air yang ditampung oleh gambut. Di situ ada persen volume air tersedia. Jadi zaman dulu memang dalam perkara yang waktu itu saya jadi ahli, kebetulan yang terbakar setebal 20 cm dan kebetulan ketemu air yang tersedianya di 22%. Sehingga 0,2 itu kan 0,2 kali 1 hektar, maka ketemu 2000 meter kubik. Nah, air yang bisa ditampung adalah 0,32 kali 2%. Jadi 0,32 dikalikan 2000, jadi ketemunya 640. Nah, waktu itu saya bulatkan saja jadi 650. Nah, kalau misalnya yang terbakar 10 cm, ya hitungnya harus 10 cm. Kalau terbakarnya 30 cm, ya harus 30 cm hitungnya, bukan selalu harus 650. Nanti kebakar setengah meter cuma dihitung 650 ya keenakan. Tapi kalau kebakarannya 10 cm dihitung 650 ya keenakan gitu. Jadi harusnya itu dikalikan tebal terbakar dan dikalikan juga kadar airnya berapa.
tentang perubahan fisik, ya, fisik, kimia dan biologi. Itu selain karena faktor terbakar atau faktor panas, ada faktor lain nggak yang mempengaruhi perubahan itu? Makanya kan kerusakan itu juga dibagi menjadi kerusakan fisik, kerusakan biologi, dan kerusakan kimia. Nah, kalau kerusakan fisik misalnya mengalami kebakaran, itu bisa mengalami kerusakan fisik. Mengalami pemadaran, pemadaran. Terus kemudian kalau kimia itu misalnya terkena badan-badan beracun, jadi polusi masuk ke situ sehingga tanahnya teracuni, sehingga tumbuhan tidak bisa tumbuh. Nah, itu rusak secara kimia. Rusak secara biologi biasanya akibat dari dua kerusakan tadi, rusak fisik, rusak kimia, maka biologinya menjadi rusak. Itu yang kemudian paling menentukan akhirnya tumbuhan itu tidak bisa tumbuh. Jadi akibat kebakaran. Nah, variabilitas itu pasti di bawah ambang-ambang yang diizinkan. Jadi kalau kebakaran rusak, sebetulnya harusnya melebihi variabilitas yang ada. Tapi terjadi perubahan dari awal kebakaran. Itu kalau saya lihat tidak, karena itu hanya variabilitas saja tadi. Jadi kayak orang Indonesia lah, kita kan nggak sama semua. Nah, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang ini. Karena dari itu gimana keadaannya? Bukan kemudian karena kepanasan kena matahari terus menjadi hitam itu sudah rusak. Ini bukan orang Indonesia, jangan begitu. Kita harus melihat sifat-sifatnya seluruh orang Indonesia asli. Dari Menko mengatakan terjadi kebakaran. Apakah tidak ada kerusakan sama sekali, Pak? Misalnya biologinya itu kan terbakar. Ya itu kan susah dilihat karena apa? Biologis itu ada. Ini kalau saya lihat nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Dari kimiawinya Kimia itu juga nggak ada. tidak ada. Buktinya tanamannya rumput itu subur hijau sekali. Dari riwayat pendidikan Bapak S1, S2, S3, ada nggak singgungnya dengan keahlian kebakaran ini? Kalau ahli kebakaran tidak, tapi akibat kebakaran saya lihat karena saya juga menekuni tadi kerusakan lahan. Kerusakan lahan kan salah satunya disebabkan akibat kebakaran. Salah satunya. Jadi saya bukan hanya melihat akibat kebakaran saja, tapi akibat dari hal-hal yang lain tadi. Fisik, kimia, biologi. Akibat kebakaran lahan dan hutan Riau, tempoh hari pesawat dari Jakarta selama 2 minggu tidak bisa mendarat di Riau. Apa namanya yang di depan kantor gubernur Riau itu standar suhu udara di Riau sudah sangat berbahaya. Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyatakan 99% udara di Riau tidak layak untuk dihirup. Disarankan seluruh warga Riau mengungsi keluar. Itu bertahan selama kurang lebih 1 bulan. Saya adalah warga Pekanbaru dan merasakan itu di dalam rumah sendiri. Saya kebingungan begini. Yang saya tanyakan adalah, ada nggak implikasi dari terbakarnya hutan dan lahan di Riau yang mengakibatkan timbulnya kabut asap dengan kerusakan lingkungan? Ini kerusakan lingkungan dengan kerusakan lahan. Nah, bisa nggak menjelaskan itu? Ini kalau tanah, kita kan tadi bicaranya mengenai. Nah, karena tidak bisa jelaskan itu, jangan dijelaskan. Ya ahli siapa? Dulu. Suka emosi yang yang kita kan masalahkan tadi. Kerusakan itu ada kerusakan lingkungan, ya. Ada kerusakan lahan, ada kerusakan tanah. Kita harus beda-bedakan itu. Nah sekarang yang mau ditanyakan yang mana? Kerusakan karena faktor adanya kabut asap. Kalau asap itu kan kepada lingkungan. Yang kita permasalahkan ada kebakaran terhadap tanah. Nah, karena saudara hanya terhadap akibat kebakaran terhadap tanah, adakah saudara mempunyai keahlian terhadap lingkungan yang akibat kabut asap? Saya bisa juga
hitung itu juga bisa. Tapi dalam hal ini kan kita mempermasalahkan kerusakan lahan. Saya tidak menghitung. Kalau melihat kerusakan udara itu kan bisa, karena udara itu ada namanya kriteria baku kerusakan atau pencemaran udara. Jadi itu bisa dibuat baku kalau udara. Makanya ada undang-undang kriteria baku kerusakan lingkungan udara. Ada kriteria baku air. Tapi kalau tanah tidak ada. Kenapa? Karena tanah sifatnya beda sekali dengan air dan udara. Kalau air, mau air di Amerika, mau air di Eropa, mau air di Indonesia, yang namanya air itu H2O. Kalau udara ya 78% nitrogen, 21% oksigen, 1% gas-gas lain. Itu udara. Itu mau di Amerika, mau di Indonesia, mau di Eropa sama.